Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, kita kembali lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari kemarin, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang, dan kami juga berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk bangun lagi pada pagi ini. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertailah kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat memberkati hidup kami dan dapat kami bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup di antara dua pilihan, yang terambil dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyinya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Suka atau tidak suka, kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang ada. Tidak ada istilah kompromi antara memilih dan tidak, atau berdiri di tengah-tengah di antara dua pilihan yang ada. Kita harus memilih secara tegas karena pilihan kita menentukan masa depan hidup kita. Seperti halnya pada zaman Musa di masa Perjanjian Lama, bangsa Israel diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan hidup ini juga berlaku bagi kita orang percaya yang adalah Israel rohani yang hidup di zaman sekarang ini. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang berlimpah dengan kasih. Ia tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi Ia memberikan free will atau kehendak bebas dan melengkapi dengan hikmat dan akal budi, supaya manusia dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Dan lebih dari itu, Tuhan juga sudah menyiapkan buku tuntunan dalam menjalani hidup, yaitu firman-Nya.
Tinggal apakah manusia mau mengikuti tuntunan firman Tuhan atau tidak. Dunia saat ini sedang gencar-gencarnya menawarkan banyak hal yang berkenaan dengan kesenangan daging, dengan tujuan agar manusia bimbang dan memilih untuk hidup menuruti keinginan dagingnya daripada tunduk pada pimpinan Roh Tuhan. Saat-saat inilah kesungguhan kita dalam mengikut Kristus sedang diuji. Iman kita sedang diuji kemurniannya. Banyak orang terseret oleh arus dunia ini dan memilih kesenangan duniawi yang sifatnya sementara saja. Untuk menuju kepada kehidupan kekal itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada penyangkalan diri. Itulah sebabnya sedikit orang yang mau menempuh jalan itu. Kristus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Jadi Bapak Ibu, pilihlah mulai dari sekarang hidup benar menuntun kita kepada kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Engkau telah menyertai kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu memilih hidup yang benar dan tidak menuruti keinginan daging kami. Bapa, sertailah kami sepanjang hari ini. Biarlah setiap pekerjaan maupun kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.